Program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan pemukiman kumuh di perkotaan. Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di pemukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya pemukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya pemukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Saat ini Bang Kumis sudah ada di pintu gerbang proyek Kotaku, Kota Tanpa Kumuh, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Akhir-akhir ini Teluk menjadi satu desa dengan pantai terjorok dan terburuk se-Indonesia. Beritanya viral, menjadikan satu topik pembicaraan di daerah kabupaten, provinsi, bahkan pusat, dan beberapa media nasional pun ikut untuk memberitakan persoalan sampah di Desa Teluk. Nah, hari ini Bang Kumis sengaja datang di salah satu titik lokasi pintu gerbang Kotaku, Kota Tanpa Kumuh. Perlu kami informasikan bahwa proyek Kotaku bertujuan untuk menjadi membangun sebuah kawasan yang bebas kumuh. Tapi apa yang terjadi? Banjir masih tetap berlangsung. Apalagi akhir-akhir ini Teluk menjadi julukan kota sampah terjelek se-Indonesia. Pertanyaannya, Kotaku, Kota Tanpa Kumuh yang baru saja selesai setahun yang lalu dianggap gagal untuk menciptakan Desa Teluk menjadi kota yang indah, bersih, karena fakta di lapangan mendapatkan julukan pantai terjorok dan terburuk se-Indonesia. Dan nanti bagaimana untuk informasi selengkapnya, di mana letak proyek Kotaku, baik keberhasilannya ataupun kegagalannya, Bang Kumis hari ini sengaja akan menyelusuri jejak-jejak proyek Kotaku yang tujuannya menciptakan suatu daerah bebas kumuh dari kawasan Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Channel Bang Kumis bersama media Sorot Desa Indonesia mengabarkan. Dan di belakang ini adalah proyek Kotaku dan normalisasi Desa Teluk, Kecamatan Labuan. Dan nampaknya proyek ini sudah berjalan, tetapi nampaknya masih ada beberapa PR yang belum diselesaikan oleh pihak pelaksana dan proyek sendiri. Ikutin terus nanti apa saja kendala-kendala dan persoalan-persoalan di proyek Kotaku dan normalisasi Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, bersama channel Bang Kumis Berbagi. Yang tidak punya surat sertifikat, yang ditanah mereka udah berapa puluh tahun di situ. Nah, posisi sekarang masih di situ, masih di situ, belum bisa menghambat itu. Maksudnya gimana? Ayo, ini kita berdiri bareng lagi. Gitu ya. Istilahnya ada pergantian, nanti pasti ada di sana. Bahkan ada tempatnya gitu. Susurun ada tangan saya. Jadi
ini kejelasannya sampai di mana gitu? Bicara kepastian nanti kami ini pemerintah daerah untuk membeli pengadaan tanah yang pasti. Nanti Pak Mulyadi kan bagian bidangnya nih, ya gitu. Tanya aja coba ke Pak Mulyadi langsung nih. Bagaimana sama? Nah, itu kita tidak mengotak-atik ke urusan fungsinya, akan tetapi kita fokus di tanah. Tapi kita siap untuk mengadakan lagi. Tapi kalau masalah tempat tinggal itu bukan ranah kita, ya. dengan beliau nanti disaksikan begini. Jadi gini, kami dapat informasi ya, saya nggak mau peduli dengan Perkim atau siapa. Yang penting Bupati sudah menjanjikan kepada masyarakat bahwa ini akan direlokasi. Ternyata tidak direlokasi. Nah, katanya mau beli lahan. Lahannya nggak dibelikan. Uangnya itu dipakai di sumur. Ini versi kami ya. Kenapa di sumur? Oke, terima kasih Pak Sep, terima kasih informasinya. Pak Mul. Saya doa gimana pun tetap ini tetap clear karena permasalahan sebenarnya di Huntara tadi yang terbongkar ya. Nah, pemirsa, kali ini Bang Kumis sudah ada di lokasi bekas Huntara, hunian sementara para korban bencana tsunami. Setelah ada program Kotaku dan normalisasi Sungai Cipunten Agung, disinilah para korban dampak dari gusuran atau penggusuran program Kotaku di Desa Teluk. Tapi entah apa yang terjadi, sebenarnya diinvestigasi masalah satu aja, tidak usah banyak-banyak, masalah pelaksanaan pembelian lahan dari anggaran Teluk dialihkan ke sumur. Tolong investigasi dan kami tunggu hasil investigasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rohim, pada waktu proyek Kotaku mau dimulai, kan lahan kan harus dikosongkan. Nah, Pak Rohim satu diantaranya kan yang menempati lokasi yang buat proyek. Pada waktu itu ada penggantinya nggak Pak Rohim? Dikasih 100.000. 100.000? Iya, Terus jangan ngomong suruh pindah gitu. suruh pindah. Kan saya pas sudah pindah. Pindahnya kan nggak ada tempatnya ya di sini lagi. Oh gitu Pak. Iya. Urusan perut Pak ya. Iya. Bang Kawel kan termasuk salah satu korban kebijakan proyek Kotaku juga Bang ya. Betul. Itu tapi sudah udah beres masalah ganti ruginya atau apanya Bang? Alhamdulillah. Udah beres ya? Udah beres. Amin. Nah, Alhamdulillah udah beres. tapi namanya usaha kan harus berjalan Bang Kawel ya. Harus. Seperti ikan asin ini. Akhirnya kan tujuan proyek Kotaku tujuannya kan untuk lingkungan atau kawasan di Desa Teluk ini kan bebas dari kumuh. Betul. Tapi menurut pandangan Bang Kawel berhasil belum sih Ya. untuk mengentaskan kekumuhannya itu? Nah, jadi kayak gini Bang, ketika di sisi lain kita juga sadar, nah, bukannya kita melanggar atau istilahnya kita harus mengotori wilayah kita tersendiri. Terutama dari awal kita minta kebijakan dari pihak Kotaku, dari awal pihak Kotaku menertibkan dengan adanya pengelola atau jemuran ikan asin pada tempatnya. Tapi ketika sampai Saiki belum ada respon dari pihak Kotaku. Nah, kami sangat butuh tempat. Jangan semacam ini. Ini boleh dilihat kumuh dan jorok. Kami juga sebagai warga turut prihatin lah mengenai hal semacam ini. Kalau bisa kami mohon dari pihak Kotaku harus ditempatkan yang layak. Nah, kalau bicara penempatan, sebenarnya jumlah menurut Mas Kawel di Teluk ini yang usaha ikan asin ada berapa sih Bang? Kalau boleh tahu Kira-kira di pukul rata-rata kalau pengelola ya ada 50 orang ya? 50 orang, bahkan ya adalah sekitar Sekitar 50 segitu ya? Ya. Nah, terus sebanyak 50 warga yang usahanya ikan asin itu mengelola dan menjemurnya di mana aja akhirnya? Ya, sekarang kan karena tidak ada tempat, ya kami apa adanya. Nah, Depan-depan rumahnya aja ya? Iya, sehubungan di wilayah kami cukup ya luas, ada halaman. Ya memang kalau dibicarakan melanggar ya memang melanggar. Mau gimana lagi, Pak? Jadi memang situasinya kayak gini. Kami juga mohon segera ditempatkan yang layak. Kita ayo bareng-bareng
kerja keras dalam artian kita membersihkan kota-kota yang kumuh, kampung-kampung yang kumuh ini. Bang, dengan adanya viralnya sampah kan ya, Betul. mungkin Mas Kawel juga kan salah satu warga yang sangat peduli. Iya, Bahkan walaupun Bang Kawel ini seorang nelayan, tapi selalu mengupdate berita-berita Bang Kumis ataupun berita nasional. betul. Nah, dengan adanya Teluk menjadi kota atau desa atau kawasan yang terjorok dan terburuk di Indonesia, perasaan Mas Kawel sebagai warga gimana, Mas Kawel? Ya, kita sebagai warga merasa prihatin juga mengenai perihal sampah. Itu masalah sampah itu kita bingung, Bang. Di sisi lain kita mengambil sampah-sampah tersebut, cara pembuangan kita susah, Bang. Ya seenggaknya kami juga mohon kepada Bupati segera dialokasikan mengenai perihal sampah supaya tertata, supaya tidak mengganggu kami sebagai nelayan juga, kan gitu. Seenggaknya Bupati harus punya pemikiran yang gitu kan. Langsung ya. Langsung. Nah, sebelum program Kotaku ada, sepanjang sungai kan terang dengan adanya listrik ya. Betul. Nah, akhirnya diganti dengan tiang-tiang yang lebih bagus, lebih modern, lebih kuat oleh Kotaku disediakan. Itulah tiang-tiang lampu yang jumlahnya ratusan nyala nggak sih, Bang? Itulah Bang Kumis yang kami harapkan dan kami tunggu-tunggu mengenai hal penerangan. Apakah untuk selamanya wilayah kami ini gelap? Jadi itu bukan itu permasalahannya. Kami mohon kepada kepala desa silahkan ngajukan ke pihak-pihak tertentu supaya penerangan ini mohon diterangkan secepatnya. Karena tiangnya sudah ada ya, lampu-lampunya ya. Sudah ada, daripada buruk jatuh kena anak-anak, itu yang kami khawatirkan. Terus gini Mas Kawel, bicara lampu penerangan, ini pernah nyala nggak sih Mas Kawel? Pernah kalau nggak salah kisaran 2 bulan. 2 bulan nyala. 2 bulan nyala. Ya alhamdulillah sampai saiki Mati tidak lagi. nyala. Nah, pemirsa perlu kami informasikan, salah satu fasilitas PASUM yaitu lampu yang dibangun oleh proyek Kotaku, menurut informasi warga bahwa lampu-lampu ini tidak menyala sudah lama dan dibiarkan. Entah apa penjawabnya nanti. Neng, lagi ngapain Neng? Bau nggak sampahnya? Bau? Kok duduk di sampah? Dan di sini terlihat puluhan sampah-sampah juga ada di lokasi ini seperti ini. Nah, pemirsa, setelah Bang Kumis keliling-keliling di sepanjang alur sungai proyek Kotaku dan terlihat jelas ada beberapa pengusaha ikan asin. Dan disinilah titik lokasi para korban tsunami yang terbanyak, tepatnya di Kampung Basisir. Dan Bang Kumis coba mau tanya-tanya sama si ibu ini nih. Ibu, sini Bu ya. Maaf pengawas sebentar Bu ya. Ibu nama siapa Bu? Khotimah, warga Teluk Bu ya? Teluk asli. Nah Bu, pada waktu tsunami, Ibu rumahnya kena nggak? Kena 2. 2 rumah? Anak saya sama ini kena. Nah terus gini, pemerintah kan pada waktu itu memberikan tempat huntara dan huntap. Ibu dapat nggak Bu? Enggak. Kenapa katanya Bu? RT-nya enggak ngaju kena. Turun Sembilang udah diperiksa, enggak dapat. Kata RT enggak, Je. Ringan. Oh gitu. Katanya ringan. Nah terus gini, oke. Di saat tsunami tidak dapat, terus kan ada namanya proyek Kotaku. Ibu tahu nggak proyek Kotaku? Enggak. Nah ini ibu ini nih, di sini tempat proyek nih, ya. Kan ini ada zona merah. Pada waktu itu rumah-rumah yang ada di lokasi Teluk, khususnya yang terkena proyek Kotaku, kan ada mau ditempatkan atau ada uang kerohiman. Ibu pernah nerima nggak? Enggak. Enggak juga. Enggak dapat apa-apa. Saya Mas ngawit tsunami. Sampai sekarang enggak dapat. Tidak betulin sendiri. Oh gitu. Iya dapat 3 juta. Iya 3 juta itu. Ya tapi kan ini kan Bu, ini kan akan dijadikan proyek Kotaku. Ini Bu nanti kegusur lagi Bu, nggak boleh katanya.
Nggak boleh tuh semuanya. Terus enggak maksud ibu pengennya gimana bu nantinya bu? Ya. Ibu kan nanti di sini digusur nih, pengennya ditempatin di mana bu? Atuh sama saudara-saudara aja yang ikut. Oh gitu ya? Iyalah. Kira saya sendirian. Gitu ya. Iyalah. Nah terus gini bu, ibu ini kan usaha gesek nih. Iya. Mau nggak mau yang namanya untuk kehidupan bu ya. Usahanya cuma satu-satunya ikan asin sama suaminya juga. Iya. Nah tetapi tempatnya kan ini nggak ada tempatnya kan untuk mengelola ikan asin ini. Iya. Pengennya ibu bagaimana bu? Atuh batur-batur pada dibikinin, saya mau dibikinin. Oh gitu ya. Iya. Jadi pengen ditempatin untuk usaha ya. Iya. Di samping rumahnya, Iya. termasuk tempat usahanya ya. Iya. Bapak, punten Pak mengganggu sebentar Pak ya. Pak, nama siapa Pak? Rahim. Rahim. Nah, Pak, pekerjaannya apa Pak? Nih nggak gesek. Nggak gesek Pak ya? Iya. Nah Pak, ini Pak ya. Iya. Bapak kan nggak gesek. Nah sementara tempat untuk usahanya kan susah. Sementara kotaku kan dulu akan dibangunkan tempat pengelolaan ikan asin. Kenapa Bapak masih jemur di tempat-tempat ini Pak? Ya habisnya nggak dicarikan dan ngapangkan dikasih tempatnya. Oh nggak ditempatin Pak ya? Iya. Coba kalau dikasih tempat saya mau ngeganggu. Gitu Pak ya, karena ekonomi Pak ya. Iya. Terus gini Pak, omong-omong rumah Bapak yang di belakang Bapak tuh, itu dulu bekas tsunami ya Pak? Iya. Tsunami. Bekas tsunami, cuman nggak dapat saya mah, nggak dapat unta, nggak dapat mana. Oh gitu. Tumbangan aja gak boro-boro. Nah terus gini Pak, nah setelah tsunami berangsur kan ada yang namanya proyek Kotaku, tahu nggak Pak? Nah ini yang di depan Bapak ini adalah proyek Kotaku Pak. Oh ini. Nah tujuannya proyek Kotaku itu untuk membangun kawasan Teluk ini bebas kumuh, bersih jadi taman ya. Tapi nampaknya ini kan masih kumuh kan akhirnya Pak ya. Nah harapan Bapak nih bagaimana Pak? Ya harapan saya mah penting rumah saya ditempatin kemana itu. Gitu ya. Dapat orang gak gesek. Kan dulu pernah ada penggantian Pak untuk yang kena proyek Kotaku ini. Bapak dapat nggak? Boro-boro dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Bahkan pemerintah Kabupaten Pandeglang akan memberikan tempat dan dianggarkan untuk para korban proyek Kotaku. Bapak terdaftar nggak? Boro-boro ke daftar nggak? Kalau saya mah. Saya mah nggak diaku RT. Oh gitu ya. Ya. Nah. Habisnya udah ditulis, dicatat kan dihapus, berarti kan nggak masuk. Oh gitu ya. Nah. Ya oke Pak ya, nanti coba nanti Bang Kumis hubungkan dengan beberapa pihak agar Pak Rohim ini saya bincang-bincang di lokasi di rumahnya. Ini adalah salah satu. Pak nanti saya lihat ininya Pak ya. Nah Bang Kumis akan melihat ini salah satu lokasi tempat yang dulu memang bekas tsunami ini di sini nih seperti ini. Yang sekarang berantakan kayak kapal kena ombak, nah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, pemirsa, saat ini Bang Kumis sudah ada di lokasi Huntara. Nah, mereka lah sebagian dari para korban tsunami dan korban kebijakan proyek Kotaku yang sampai hari ini mereka masih bertahan di Huntara, hunian sementara yang menurut rencana mereka inilah yang seharusnya mendapatkan tempat yang tetap, bukan sementara. Tapi nampaknya sampai hari ini mereka tetap masih ada di hunian sementara yang memang sangat miris kondisinya karena pemerintah membangun tempat ini hanya untuk sementara. Tetapi sampai hari ini nampaknya mereka masih tetap berada di Huntara semacam ini.